pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semua baik-baik ya. Saya mohon semuanya dalam keadaan sehat. Puji syukur kita semua dapat berjumpa kembali pada ibadah persekutuan usia indah pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kita semua sudah pada rindu nggak sama teman-teman? Ya, rindu untuk kembali berjumpa seperti sebelum COVID ya. Ya, kita terus berdoa ya Bapak Ibu, semoga COVID ini segera mereda dan kita dapat kembali berjumpa satu dengan yang lain. Kita dapat kembali beribadah bertatap muka. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita naikkan pujian dulu dari NKP 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, saat ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kembali Tuhan mempersiapkan kami untuk mengikuti ibadah persekutuan Komisi Usia Indah pada saat ini. Kami mohon pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, supaya melalui persekutuan ini, kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Bapa di surga, kami mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, baik bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, dan juga bagi kami semua yang akan mendengarkan sabda-Mu, supaya kami semua sungguh boleh terpelihara dengan firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan persekutuan kami ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi. Dan tema persekutuan pagi ini adalah merindukan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian terlebih dahulu dari PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Oma, Opa, juga Ibu dan Bapak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Apa kabar pada saat ini? Saya berharap kita semua baik dan kita sehat, kita semangat, kita menjalankan kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Dan kita akan terus rindu kepada Allah. Sebelum kita memulai kebaktian kita memulai persekutuan kita, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 362. Kidung Jemaat 362. Coba tebak judulnya apa? Ayo, tebak-tebakan ya. Apakah ada hadiah untuk kita? Ya, kita tebak. Tapi nanti saya nyanyikan lagunya, pasti oma-oma dan ibu bapak sekalian tahu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkan pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Oma dan Opa, Ibu Bapak bisa menyanyikannya? Saya yakin bisa. Dan terus-menerus belajar menyanyi dengan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati, kita akan menyambut firman Tuhan. Oma dan Opa, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita menyiapkan hati, menyambut firman Tuhan yang nanti akan kita renungkan bersama-sama dari Mazmur 63 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan diri dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami membuka ruang hidup kami, terutama untuk kesempatan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami untuk bersama-sama menyimaknya. Sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan menguatkan kami semua. Terima kasih untuk segalanya. Berikan kemampuan kepada kami untuk memusatkan perhatian kami. Amin. Mazmur pasal 63. Mazmur pasal 63. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima mengungkapkan demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan Bapak, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita mau geluti saat ini adalah merindukan Tuhan. Apa itu arti kata rindu? Nah, saya mau mengajak kita untuk menyimak sedikit review sebuah film yang menarik yang belakangan ini sedang heboh di Indonesia. Film apa itu? Ngeri-ngeri sedap, ya. Di dalam film itu digambarkan tentang kehidupan sebuah keluarga. Dan fokus saya sekarang adalah pada mama, pada seorang ibu yang begitu rindu sekali pada anaknya. Ia sampai rela melakukan apa saja, bahkan drama, sampai kemudian pura-pura ribut mau cerai, ya. Dan saking rindunya, karena apa? Karena anak-anaknya nggak pulang-pulang, udah bertahun-tahun. Yang paling besar sepertinya tinggal dan bekerja di Jawa Barat. Yang kedua, dia menjadi pelawak. Yang ketiga, dia
hidup justru bersama dengan orang lain di daerah Jawa. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah kerinduan seorang ibu sampai sedemikian rupa. Saking rindunya sampai apapun dilakukan. Sebab setiap kali ditelepon, "Kapan kau pulang, Nak?" "Nantilah ya, Mak ya, belum bisa pulang kami ini." Dan berbagai hal tentu yang ada di dalamnya. Nah, begitulah orang kalau rindu. Bahkan kalau rindu serindu-rindunya, tidak jarang orang kemudian sampai sakit, sampai tidak bisa tidur, sampai terbayang-bayang, bahkan sampai kemudian tidak tahu lagi mau melakukan apa karena rindu yang melanda kehidupannya. Lalu seperti apakah kerinduan pemazmur yang digambarkan dalam bacaan yang tadi kita sama-sama simak? Digambarkan di sana tentang bagaimana pemazmur mengungkapkan perasaannya. "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Kerinduan yang luar biasa yang digambarkan pemazmur ini hendak menyatakan kepada kita betapa ia sungguh-sungguh tidak bisa lagi hidup tanpa Allah. Tidak bisa hidup tanpa kekasih hatinya. Kerinduan pemazmur yang begitu besar ini membuat ia sungguh-sungguh tidak bisa lagi bergerak sedemikian rupa. Bahkan digambarkan di sana, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Mengapa ini terjadi? Tentu kita patut memberikan catatan pada apa yang terjadi pada pemazmur. Ia mengalami pasang surut kehidupan. Ia mengalami banyak peristiwa yang tidak ringan di dalam dirinya. Ia mengalami hal-hal yang membutuhkan perhatian. Ia mengalami seluk-beluk kehidupan yang tidak ringan. Bahkan di bagian mazmur yang lain, kita menyaksikan ketika pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Dan mazmur itu mengungkapkan, pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, bukan dari yang lain. Harapan dan kerinduan yang disampaikan oleh pemazmur membuat ia sampai kemudian menggambarkan dirinya kering kerontang. Mungkin sampai kurus kering. Mungkin sampai ia tidak bisa hidup. Mungkin ia sampai kemudian tidak bisa lagi menikmati hari-harinya. Seperti seorang ibu yang merindukan kedatangan anaknya yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Di tempat yang lain, saya pernah menyaksikan sebuah video dari seorang pasukan tentara kita, ya, Tentara Nasional Indonesia. Bayangkan, dia bertugas 18 tahun di sebuah tempat dan tidak sekalipun berjumpa dengan istrinya. Istrinya ditanya oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, "Apakah Anda rindu?" "Rindu." Saking rindunya. Dan syukur kemudian diberikan kebijakan dengan mengatakan, Anda akan dipindahkan ke tempat bersama dengan keluarga. Sebuah hikmat yang dihadirkan. Nah, pemazmur merasakan gejolak-gejolak itu. Pemazmur merasakan betapa ia mengalami pergulatan yang dahsyat. Jauh dari Allah itu tidak enak. Jauh dari Allah itu tidak nyaman. Jauh dari Allah itu tidak ada keindahan. Kenapa? Karena ketika kita sedang berada dalam pergumulan,
tidak ada kekuatan yang menopang kita. Ketika kita sedang terpuruk, tidak ada gantungan hidup kita. Ketika kita sedang berada dalam keadaan paling sulit, tidak ada sesuatu yang terulur bagi kita. Dan itu sebabnya Allah pernah digambarkan, telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar, tidak kurang lebar untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk terulur, dan bahkan Allah meraih kehidupan kita. Itulah yang dirindukan oleh pemazmur, untuk selalu merasakan betapa kasih sayang Allah itu dirindukan di dalam kehidupannya. Ibu, bapak, oma dan opa, juga saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama datang pada saat ini di dalam sebuah kerinduan yang besar. Seperti pemazmur, kita juga rindu bersama-sama menikmati hadirat Allah. Gereja kita, GKI Muara Karang, saat ini telah melakukan sebuah ibadah kita sebut dengan ibadah live streaming, ya, ibadah hybrid, yaitu ada yang hadir di tempat ibadah, tapi juga ada yang hadir di ruang lain, yaitu menyaksikan melalui tayangan yang disampaikan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman. Kita tentu bisa mengikuti ibadah-ibadah tersebut. Tetapi yang sangat besar dan kita rindukan sama-sama adalah kita sungguh-sungguh merindukan kebersamaan bersama dengan Allah yang dihadirkan di dalam ikatan persekutuan kita. Yang dihadirkan di dalam sebuah relasi yang indah. Kita berjumpa bukan hanya sekadar mau hai, tetapi kita berjumpa untuk memberikan penguatan. Karena apa? Karena penguatan yang dari Allah itu telah dinyatakan lebih dulu kepada kita, dan kita diminta untuk meneruskannya, menghadirkannya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pemazmur mengungkapkan kenapa ia sampai rindu sedemikian rupa. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Pemazmur rindu untuk merasakan bagaimana kehidupannya sungguh-sungguh diwujudkan bagi Allah dan bagi semua orang. Ia tidak ingin menggenggam kerinduan itu sendiri. Ia juga tidak ingin menggenggam sukacita itu sendiri. Tadi saya menggambarkan ketika kita terpuruk, Allah hadir. Ketika kita berada dalam kesulitan, Allah hadir. Tapi juga di dalam kebahagiaan, Allah memberikan kita sukacita untuk bersama-sama dengan yang lain merasakan anugerah Allah itu. Ibu, bapak, dan oma, opa yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita bersama-sama sedang berada di tengah-tengah satu masa, satu fase kehidupan yang mau kita hadirkan dengan cara yang mulai berbeda, yaitu yang tadi saya sebut dengan istilah hybrid. Kita sedang mulai majelis jemaat dengan bidang-bidang pelayanan, badan-badan pelayanan sedang mulai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, mengunjungi saudara dan saudari, mengunjungi saudara-saudara semua secara fisik, tapi juga mengunjungi melalui pola-pola ini, melalui rekaman-rekaman pelayanan. Kita rindu supaya di tengah-tengah kehidupan kita ada nilai-nilai baik yang kemudian bisa kita ungkapkan dengan berbagai hal. Ibu dan bapak, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama saling memberikan penguatan sebagai wujud kerinduan kita kepada Allah, sebagaimana juga Allah rindu kepada kita. Mari kita mengungkapkan ungkapan kasih antara satu dengan yang lain, sehingga kemuliaan Allah dihadirkan dalam hidup kita. Dan kerinduan itu
bukan hanya tertanam di dalam diri kita untuk kemudian sekadar rindu, tetapi kerinduan itu adalah kerinduan yang diwujudkan, kerinduan yang dihadirkan, kerinduan yang dinyatakan. Sehingga di tengah-tengah segala kerinduan kita merindukan Tuhan. Bukan hanya sekadar kita duduk diam, bukan hanya sekadar kita mengurung diri, bukan hanya sekadar kemudian kita tenang-tenang, tetapi kita mengerjakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur mengungkapkan, maka kita pun hendak menyatakan di tengah-tengah perjalanan kita untuk menghadirkan karya cinta Allah sebagai wujud kerinduan kita kepada Allah. Tuhan memberkati. Selamat terus-menerus rindu kepada Allah, dan selamat menghadirkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Ya Allah, terima kasih kami telah disapa melalui Mazmur. Sebagaimana pemazmur, kami juga rindu untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami melalui rekan, sahabat, saudara, dan saudari kami. Karena itu jadikanlah kami alat-alat di tangan Allah. Dan di tengah-tengah kerinduan kami berdoa untuk saudara dan saudari kami, oma dan opa, yang bergumul dalam kesehariannya. Tuhan memberkati semua orang yang berada di tengah-tengah kondisi kesehatan mereka yang lemah. Tiada henti-hentinya kami berdoa untuk Oma Susiwong, Oma Evi Wahyudi, Oma Lili Murni, Bapak Siani Parman. Kami berdoa juga ya Allah untuk Oma Yap. Kami ingin mengingat untuk Bapak Ubartono. Kami mengingat juga untuk Opa Ami. Mengingat untuk Bapak Budi. Mengingat juga untuk semua yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu di dalam doa kami. Proses pemulihan bagi Ibu Rini, Tuhan juga yang menjamah segalanya. Kami ingin mengingat juga untuk sukacita yang dihadapi dalam anugerah-Mu, hamba-Mu Pendeta Emeritus Roni Setiamukti pada hari jadinya 1 Juli yang lalu. Demikian pula untuk Ibu Chin Hao pada 5 Juli. Dan hamba-Mu Pendeta Yael Lamorahan pada 6 Juli. Tuhan juga yang menyatakan cinta kasih bagi saudara-saudari kami ini. Di tengah-tengah hari jadinya mereka menikmati anugerah Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan, Tuhan juga yang memberikan cinta yang besar bersama dengan keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Di tengah-tengah berbagai hal yang harus dilakukan, pembangunan gedung gereja, kiranya Tuhan yang menopang. Terima kasih untuk segalanya, dan biarlah kami menyambut segalanya di dalam anugerah Tuhan. Kasih sayang Tuhan menyertai kami semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali. Amin.
kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam hidupmu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Kasih setiamu sungguh lebih baik,